إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat, sabarataan. Kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah salat isya berjamaah. Kita tetap memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini dengan tema orang-orang yang pasti dicintai Allah taala. Saya mengatakan pasti dicintai Allah karena Allah yang mengatakan pasti itu. Allah pasti mencintai kepada beberapa golongan manusia. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. 1 juta orang sayang cinta lawan kita, apabila Allah benci, karena ada artinya hidup ini. Sekalipun kita dibenci oleh orang banyak, tapi apabila Allah mencintai, maka itulah yang kita pilih. Tetapi Allah berjanji, manakala Allah mencintai seseorang, maka Allah akan buat hamba-hambanya untuk mencintainya. Hamba-hambanya untuk mencintainya. Manil tamasa fi ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang tujuannya keridhaan Allah Ta'ala, sekalipun dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan Allah akan membuat orang yang membencinya itu pada satu saat meridhoinya. Wa manil tamasa fi ridhan nas bisukhtillah. Siapa yang dalam hidupnya mengharap keridhaan orang banyak, tapi Allah benci, yang dilakukannya tuh membuat Allah benci. Orang lain, manusia senang. Kan selera orang banyak tuh belum tentu sama dengan selera Allah Ta'ala. Kita berharap sekalipun sedikit, tapi selera kita sama dengan selera Allah dan seleranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun maksud bukan selera makan, tapi selera dalam keimanan dan ibadah. Selera dan keimanan dalam ibadah. Orang yang dicintai oleh orang banyak, tapi melakukan sesuatu yang Allah kada suka, maka Allah akan membencinya. Satu saat Allah akan buat orang yang mencintainya itu akan benci kepadanya. Hadis Rasul diriwayatkan Imam An-Nasai dalam hadis yang sahih. Jemaah sekalian, maka yang sangat kita perlukan dalam hidup ini kayak apa? Supaya Allah itu mencintai kita. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi ini bahwa Allah pasti mencintai hambanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini sudah ulun angkat di majelis kita ini, tapi belum selesai. Maka ulun mengambil hadis ini dari belakang sampai bertemu dengan kajian kita yang terdahulu.
Kalau diurut dari depan lagi kada selesai lagi. Jadi dari belakang. Siapa mereka itu yang pasti dicintai Allah Ta'ala? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, haqqat li mahabbati lil mutanasihina fiyah. Aku pasti mencintai seseorang manakala dia saling menasihati. Bagi orang yang saling bernasihat, ulun sudah katakan jabatan kita semua ini apa? Penasehat. Kita semua memiliki tanggung jawab sebagai penasehat. Penasehat terhadap diri kita, penasehat terhadap orang yang ada di lingkungan kita, anak dan istri kita, bahkan keluarga kita. Dan kalau bisa kita bernasihat kepada semua umat Islam. Karena bernasihat dan mengajak orang berbuat baik, itu adalah ungkapan-ungkapan yang terindah di dalam hidup ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan innani minal muslimin. Ayat 33 surah Fussilat. Perkataan apa yang paling baik bagi semua manusia? Tidak ada kecuali mengajak manusia untuk berbuat baik. Mengajak untuk berbuat baik ini adalah nasihat. Jadi perkataan yang terbaik menurut Allah Ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengajak orang berbuat baik, menasihati orang berbuat baik, mengajak orang untuk melakukan perintah Allah, mengajak orang untuk beriman. Itulah perkataan yang terbaik. Tidak ada perkataan yang terbaik lebih daripada itu menurut Allah dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW katakan perkataan sebaliknya adalah perkataan yang paling buruk. Perkataan sebaliknya itu apa? Menolak ajakan orang yang mengajaknya dengan kasar. Menolak nasihat orang yang menasihatinya dengan kasar. Abghadul kalamu ilallah, kata Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ayaqula rajulu lirrajuli ittaqillah. Seorang laki-laki yang satu berkata kepada yang lain. Apa perkataannya? Yuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yuk kita ke kajian, yuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu ajakan-ajakan nasihat. Ayaqula rajulu lirrajuli ittaqillah. Seorang berkata kepada yang lain, mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka dijawabnya ajakan itu. Alaika binafsika. Urus dirimu, jangan mengurus orang lain. Nabi mengatakan, ini perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Artinya, perkataan terbaik adalah nasihat. Perkataan yang dimurkai Allah adalah menolak nasihat itu dengan kasar. Menolak nasihat itu dengan ketus. Asal nasihatnya nasihat yang baik. Nasihat itu kan dua macam, ada nasihat yang baik, ada nasihat yang kada baik. Seseorang bersengketa, kemudian datang yang menasihati. Harus membalas lebih keras lagi. Kada laki-laki apabila kamu kada membalas. Rugi. Mengatakan ang bahari lagi. Aruha bahikam dulu apabila digawin orang maka ditempel yang sidin ujarnya. Ini nasihat yang baiklah. Nasihat yang kada baik ini. Nasihat yang kada benar. Boleh kita tolak nasihat itu. Tapi manakala nasihat ini kepada nasihat yang baik, sambutlah itu dengan baik. Jika tidak mampu melaksanakannya, janganlah berkata kasar kepada orang yang berkesempatan untuk memberikan nasihat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Izas tansahaka akhuka fansahalah. Apabila saudaramu minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ada orang yang datang, nasihati pang, ulunnya nangka ini. Apapun, sepatah kata sekalipun, kita keluarkan solusi-solusi yang terbaik menurut agama. Kada kawan aku, kada kau menasihati diriku aja, kada kau. Bukan itu yang dimaksud. Maka orang bertaubat itu, Pak, ini cerita tentang taubat, kita hubungkan dengan materi kita. Orang bertaubat itu jangan
Enggan, jangan kada mau, karena takutan tabuliki pulang. Karena bertobat tuh selalu heja, selalunya maksudnya apabila berniat kada menggawe lagi, insya Allah sampai kemati kada sempat bertobat. Jadi taubat itu jangan takutan pada taubat, minta ampun kepada Allah. Esok tahan, esoknya tahan, esoknya kada tahan, tagawi pulang. Bertaubat pulang. Jangan takutan taubat itu. Kata para ulama, taubat ini seperti kita memakai pakaian. Mbah memakai pakaian, kotor pakaiannya, apa solusinya? Di laundry, dicuci, tapas, esok tuntung, pakai hari ini, esok kotor lagi pakaiannya. Rigat lagi, laundry lagi, cuci lagi, rigat lagi, bulik-buliki bertaubat kepada Allah. Suatu saat akan berhenti daripada kemaksiatan itu. Suatu saat akan berhenti daripada kemaksiatan. Begitu juga kata Nabi Muhammad SAW, apabila saudaramu minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Kadang-kadang kawan kita itu minta nasihat, menyesuaikan jualan posisi kita. Menyesuaikan. Namun yang dimintai nasihatnya, kekurang lebih aja derajat ilmunya, kadang mau jualnya betakun, ayat ini apalah terjemahnya, ada tahu janang sekonggo kada tahu juannya. Tapi pada saat seseorang datang untuk meminta nasihat kepada orang lain, dia ingin mencoba membuka kebuntuan yang ada di dalam dirinya. Dan seseorang yang memberikan nasihat itu, kata Imam Hasanul Basri, seseorang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu lebih kusukai daripada melaksanakan salat sunnah. Artinya apa? Salat sunnah tetap dikerjakan, tapi nasihatnya tetap disampaikan. Tetap disampaikan. Karena apa? Karena kita wajib bernasihat. Kita wajib bernasihat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Surah Sad ayat 29. Al-Qur'an adalah kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Ia adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kami turunkan mubarak, penuh dengan barakah, diberkahi. Maka hendak mencari keberkahan tuh jangan kemana-mana. Allah menyatakan Al-Quran diturunkan penuh keberkahan. Setiap orang yang dekat dengan Al-Quran, pasti dia mendapat keberkahan. Maksudnya dekatnya itu bukan parak duduk lawan Al-Quran, dibaca maksudnya. Dibaca. Kitabullah itu dibaca. Ada keluarga meninggal dunia, diandak Al-Quran sebelah kiri, sebelah kanan. Bermalaman tuh Al-Qurannya diandak. Lihat baru. Apabila membaca Al-Quran itu, lihat baru. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan di dalam Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Al-Quran itu adalah nasihat yang paling besar. Al-Quran itu adalah nasihat yang pasti tidak pernah salah. Yang pasti tidak pernah salah. Bagi orang yang mau berpikir, selalu mengambil nasihat kepada Al-Quran. Tapi bagi orang yang hatinya tertutup, Al-Quran pun dilawannya. Ada orang yang menyampaikan, ini ayatnya Pak, itu kada boleh. Dilawannya Al-Quran. Kayak apa melawannya? Ujar guru Pulan bin Pulan, kayak ini, kada kayak itu. Padahal yang menyampaikan ini ayat Allah kayak ini nah. Ya, tuhnya masih menjawab, ujar Pak Masudi, lain kayak itu, kayak ini. Ini melawan ngarannya. Melawan dengan kitab-kitab Allah. Padahal Al-Qur'anul Karim dijadikan pelajaran bagi kita. Surah Al-Qamar 4 kali Allah sebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Kalau pengen baca Al-Qamar dari awal sampai akhir, ketemu 4 kali ayat ini. Apa maksudnya? Kami mudahkan Al-Quran sebagai nasihat, sebagai peringatan. Siapa, kata Allah, yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran itu? Jemaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari ini seorang pendeta, Pak. Seorang pendeta di Palestina. Dia masuk Islam hampir terlambat karena masuk pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya berdapatan dengan Nabi tahun 9, tahun 10, tahun 11 bulan kedua Nabi wafat. Hanya berapa? 14 bulan bertemu dengan Nabi. Tapi orang yang cerdas, orang yang mempelajari Islam sebelum masuk Islam. Sehingga dia terkenal tentang ilmunya Al-Quran, tentang ilmunya Al-Hadis. Tamim Ad-Dari masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Apa kata beliau? Rasul bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada sesama Muslim. Artinya, bukan Allah yang dinasihati. Agama itu nasihat agar kita selalu melaksanakan perintah Allah. Agama itu nasihat agar kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu nasihat agar umat Islam ini berada pada tuntunan-tuntunan agama yang benar. Apa yang ada di dalam Al-Quran tuh? Semuanya ada. Allah menyampaikan, termasuk sesuatu yang basah dan yang kering diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim. Jika kita memperhatikan tentang nasihat-nasihat Allah kepada kita, pasti dan pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam Al-A'raf 78-79, fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin walakin la tuhibbunan nasihin. Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lalu datanglah gempa yang menggoncang kehidupan mereka dan mereka mati bergelimpangan. Bahkan di rumah-rumah mereka dalam keadaan mati. Siapa ini? Kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Saleh fatawalla anhum, maka Nabi Saleh pergi meninggalkan mereka. Waqala, dan Nabi Saleh berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, risalah tentang ketuhanan, tentang Allah sudah kusampaikan kepada kalian. Sudah kusampaikan kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku telah nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kalian semua tidak mau mencintai orang yang memberikan nasihat. Kalian tidak mau mencintai orang yang memberikan nasihat. Dimusuhinya pemberi nasihat itu. Padahal kusampaikan itu. Sehingga puncaknya apa terjadi? Allah hancurkan mereka dengan gempa dan bergelimpangan mereka dalam keadaan mati. Jemaah sekalian, kita sebagai penasehat, ulama menyebutkan 8 macam yang harus diperpegangi oleh orang yang bernasihat itu. Ada 8 macam yang perlu diperhatikan supaya nasihatnya benar, supaya nasihatnya tidak salah sasaran. Maka perlu diperhatikan 8 macam. Kata ulama, yang pertama adalah nasihat harus ikhlas. Nasihat harus keluar dari lubuk hati. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan menembus ke hati-hati. Sesuatu yang dikeluarkan keluar dari lubuk hati yang dalam, penuh keikhlasan maksudnya, akan menembus ribuan hati-hati.
ribuan hati. Imam Al-Auza'i menghadapi puluhan ribu jemaahnya. Aku melihat, kata Imam Al-Auza'i, mereka adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Mereka orang yang memiliki air mata yang cair. Karena begitu disampaikan nasihatnya, melelehlah air mata di pipinya. Meleleh air mata di pipinya. Tapi pada saat itu, hati kecil Imam Ibnu Zawji, maaf, bukan Imam Al-Auza'i. Pada saat itu hati kecil Imam Ibnu Zawji berkata, wahai Ibnu Zawji, jika yang 10.000 ini masuk surga semuanya, kemudian kamu masuk neraka, bagaimana? Ada rasa tanggung jawab dalam nasihat yang beliau sampaikan. Nasihat yang didorong dengan keikhlasan dan nasihat yang dipertanyakannya sendiri. Apakah yang kusampaikan sudah bisa aku melaksanakan atau tidak? Wahai Ibnu Jauzi, kata hati kecil beliau, bagaimana jika semua jamaahmu ini masuk surga dan kamu nanti masuk neraka? Kamu tidak ada di surga. Hatinya berontak dengan suara hatinya sendiri, dengan pembicaraan hatinya sendiri, sehingga waqala, dan dia berkata, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, jika engkau memasukkan aku ke neraka, fala tukhbiruhum, jangan engkau ceritakan dengan murid-muridku yang banyak itu nanti. Jangan dikisahkan. Artinya, ada perasaan malu dalam nasihat yang dia tumpahkan. Apakah dia mampu mengamalkan atau tidak? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk menambah wawasan, bukan sekedar untuk menambah pencerahan, tapi niat yang pokok adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. 45 menit pertemuan kita, kada banyak yang didapat. Tapi paling tidak hari ini, yang kita dapat satu, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan orang yang meninggalkan nasihat di muka bumi ini adalah orang yang rugi. Artinya, apapun yang kita bisa sampaikan, nasihati dengan baik. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Demi masa, demi waktu, manusia berada pada kerugian. Siapa yang tidak rugi? 4 golongan, Pak. Pertama, orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beramal solih, wa tawasaw bil haqq, orang yang menasihati kepada kebenaran, tunjukkan jalan-jalan kebenaran kepada umat, wa tawasaw bis sabr, orang yang menasihati kepada kesabaran. 4 macam tidak pernah rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maka perlu kita perhatikan 8 macam adab dalam nasihat. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Ada orang datang minta nasihat kepada kita. Nasihatilah dengan penuh ketulusan. Jangan lebih dulu mengancam. Datang orang sedih memberikan nasihat, aja aku nasihati berapa, membari ujarnya. Jangan disambat berdahulu, itu tuh jangan disambat. Aman ibarat untung menasihati, dibari orang, ambil kada? Ambil, kenapa kada diambil? Mendibari. Tapi jangan dianggar berdahulu. Jangan dia menghilangkan keikhlasan. Menghilangkan keikhlasan kita. Buliknya kada apa-apa, doakan, mudahan bisa nasihat itu bermanfaat. Mudahan nasihat itu bermanfaat. Ikhlas pertama. Nasihat yang ikhlas, yang keluar dari lubuk hati, pasti akan menembus ke hati-hati. Yang kedua, dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat. Itu tadi, yang dinasihatkan itu nang baik-baik. Nang baik-baik yang dinasihatkan, bukan mengarahkan seseorang kepada keburukan. Bukan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nasihatnya yang bagus. Yang ketiga, dengan perkataan yang baik. Lembut-lembut nasihatnya, jangan kekasaran. Karena apabila kasar, sumpah serapah, itu bukan nasihat. Itu apa?
Bemamai artinya. Apabila lawan sumpah serapah, itu bemamai. Nasihat itu lembut. Lembut. Jika nasihat itu disampaikan secara umum di tengah jamaah, sampaikanlah perkataan yang nyaman orang menerimanya. Kemudian tabayun, dengan perkataan yang baik. Tabayun, cek dulu orang yang hendak kita nasihati. Ada orang yang datang tuh nasihati si Fulan bin Fulan karena dia kayak ini. Dicek dahulu, benarkah ada yang dilaporkan oleh orang itu, agar jangan kita menempatkan satu keburukan kepada orang lain, satu tuduhan kepada orang yang lain karena kejahilan kita, karena kita kadang mau mencek. Habis-habisan orang dimamai, sekalinya salah sasaran karena kada tabayun. Tabayun adalah adab dalam bernasihat. Apa bahasa kita tabayun tuh? Dicek gitu bang, diteliti dulu, diteliti. Kemudian jauhkan suuzon kepada orang yang kita nasihati. Jangan berburuk sangka. Bismillah. Yang berikutnya, jangan memaksa agar nasihat kita diterima. Nasihati pangulon jarinya datang nih. Aku bertakon dulu apabila aku nasihati menerima kada? Oh jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Apabila dia minta nasihat, nasihati, selesai. Sudah tugas kita habis. Jangan dipaksa. Dengan pemaksaan, kadang-kadang nama nasihat ini muyak juga, haru-harunya aja disihati, bobulik pulang jadinya. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memaksa. Tidak diperintahkan untuk memaksa. Tidak di depan umum jika nasihat itu untuk perorangan. Kalau yang kita sampaikan ini untuk umum. Yang kita bicarakan adalah nasihat agama Islam. Kada kawa tunggal lingkungan bebisik, nah kada kawa. Untuk umum. Maka kita masing-masing ada yang datang dari jauh dan dari mana-mana. Nasihat itu ada 4 macam, Pak. Yang pertama, nasihatnya nang kayak air hujan. Air hujan tuh mendatangi. Nang menasihatin sor kemana-mana. Berputar air hujan tuh. Senang orang menerimanya. Yang kedua, nang kayak air sumur. Di kampung Bahari ada sumur ganal. Sekampungan musim kemarau, orang mengambil banyu ke situ. Lon ember, lon jerigen. Ada nasihat yang kayak ini. Ustadznya di rumah aja ungut-ungut, nang lain datangan. Tapi nasihatnya baik. Yang ketiga, nasihat itu jangan seperti air yang ada di solokan. Jangan kotor. Yang keempat, nasihat itu jangan kayak air PDAM. Amun kada dibayar sebulan, diputusnya. Bila kada bayar sebulan, kada jalan lagi, apalagi 2 bulan. Dibayarkah? Kada dibayarkah? Dibayar orang alhamdulillah, kada dibayar ikhlas. Jadi jangan nang kaya banyu ledeng kada kita bayar ampehat. Coba sekalian rahimakumullah. Jangan tahrish. At-tahris. Ibnu Katsir mengatakan jauhi tahris dalam bernasihat. Tahris ini provokatif. Memancing salah satu yang kita nasihati sehingga bakal hibah kekancangan di hadapan kita. Ini peran penasihat sangat penting. Tahris adalah besar sekali dosanya. Ibnu Katsir mengatakan jangan menjadi penasihat yang memiliki at-tahrish. Memprovokasi sebelah, memprovokasi yang lain. Sehingga menjadikan orang bertempur. Artinya datang 2 golongan kepadanya untuk memberikan nasihat. Bukan untuk meredakan masalah. Justru untuk membangkitkan masalah yang lebih
yang lebih besar. Ini 8 macam sangat perlu diperhatikan bagi orang-orang yang bernasihat. Haqqat li mahabbati lil mutanasihin. Dia benar-benar pasti akan mendapat kasih sayangku bagi orang yang saling bernasihat. Haqqat li mahabbati lil mutabazilin. Pasti mendapat kasih sayangku bagi orang yang berbagi. Bagi orang yang berbagi. Kalau kada salah kajian terdahulu sampai di sini. Bagi orang yang berbagi. Di antara sesama. Islam kan mengajarkan seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasuli. Wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Falladzina amanu minkum. Wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, dan berinfaklah sebagaimana harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Infakkan harta yang hari ini Allah titipkan kepadamu untuk kamu kuasai. Pada hakikatnya, harta yang kita miliki, milik siapa? Milik Allah. Jangan pun harta kita. Diri kita milik Allah Ta'ala. Diri kita milik Allah. Tidak salah sebenarnya seorang Baduy yang menghanggus selendang di leher Nabi dari Najran. Selendang tebal, kasar, dihanggusnya di penggulu Nabi oleh seorang Baduy. Merah di gulu Nabi. Apa katanya setelah itu Mbah Nabi tengok? Berikanlah milik Allah yang ada padamu, wahai Rasul, kepadaku. Adabnya nang kayak itu. Nabi memahami, fadhahika, tertawa Nabi. Tertawa. Namun kita nang ada di gulu kita dihanggus, habang penggulu, bisa mailai kita. Tertawa Nabi. Imbah Nabi tertawa, diberiakan puang Nabi. Ambil nih selendang. Caranya tuh mainnya main kasar. Mungkin suasana kayak itu di tempatnya. Imbah sudah ditangkapnya, ya Rasul, milik Allah yang ada padamu ini, beriakan panglon-ulun. Artinya berganti ampunnya, diberiakan Nabi. Rasul menghadapi suasana perilaku yang seperti itu dalam menasihati. Allah katakan, harta yang Allah titipkan kepadamu untuk menguasai, kamu infakkan. Falladzina amanu minkum wa anfaqu, orang yang beriman dan berinfak. Lahum ajrun kabir. Mereka mendapatkan pahala yang besar. Mereka mendapatkan pahala yang besar. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ajrun karim. Al-Hadid ayat 11. Coba bagusnya bahasa Allah dalam Al-Quran nih Pak. Perhatikan Piat. Man zalladzi yuqridullah. Siapa yang mau menghutangi Allah Ta'ala? Bahasanya Nena. Siapa yang mau menghutangi Allah Ta'ala dengan hutang yang baik, piutang yang baik, fayudha'ifahu lahu ajran kabira, ajran karim. Allah akan melipat gandakan dengan pahala yang besar. Harta itu milik siapa tadi? Milik Allah. Ujar Allah, siapa yang mau menghutangi Allah? Apa yang Allah maksud ini? Mufassir semua berpendapat. Menghutangi Allah Ta'ala itu adalah berinfak kepada saudara sesama. Orang yang mau berbagi kepada saudara sesama, pada hakikatnya menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Kenapa? Karena Allah berjanji akan melipat gandakan itu semua. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini yang menjadikan Utsman bin Affan tidak tertarik untuk menjual harta dagangan bahan pokok makanan yang datang dari negeri Syam ke Madinah. Pada saat para tengkolak, para pedagang datang jauh-jauh menemui rombongan ini agar harta dijual kepadanya, dan dia akan jual kepada orang Madinah dengan harga yang berlipat-lipat keuntungannya. Karena Madinah sedang krisis. Madinah sedang krisis pada saat itu. Kata Utsman bin Affan, aku tidak akan menjual kepada orang yang memberi keuntungan yang sedikit.
Pedagang menawarkan 100%, bagaimana Utsman bin Affan? Terlalu sedikit. 200%? Sedikit juga. 300%? Sedikit juga. Keuntungan apa lebih pada 300%? Kata Utsman, aku akan berikan kepada orang yang memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Bingung, kadang-kadang kawannya lagi tanya jawab. Keuntungannya tidak terbatas, hanya siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipraktekkan ini oleh Utsman bin Affan pada saat Madinah dalam suasana krisis. Bagus perilaku Utsman ini waktu pandemi ini, bagus banget dipraktekkan. Orang begawi kata tapi ada nangkaruan begawinya, nang pina balabihan, bagus. Diberikan oleh Utsman bin Affan, digratiskan. Utsman ini kan kaya cerdas, Pak. Kaya cerdas. Sedih melihat orang Madinah. Baantri menukar banyu, harganya sering larangan. Pemilik sumur satu-satunya Yahudi, nang banyunya terus ada. Antrian. Oh ini nyaman orang Madinah tuh. Diantari banyunya mulai di mana? Mulai di Makkah. Yang diminum Zam-Zam. Kemudian laut di Jeddah disuling. Air yang luar biasa asin menjadi tawar. Ya, nang kita mandiakan di sana. Minum, mereka datang dari Makkah. Ada sebuah sumur dimiliki orang Yahudi. Tiap hari Yahudi ini menjual air dengan harga yang tinggi. Utsman berkata, ujar Utsman, maukah aku tukari sumur tuh? Ujar Yahudi, kada ada lagi usahaku. Namun ditukari. Kada, ujar Utsman, aku kada menukari semuanya. Aku tukari sehari, besok ampun ikam. Sehari, jadi hari seminggu tuh umpamanya Jumat ampun Utsman, Sabtu Yahudi. Ahad ampun Utsman, Senin Yahudi. Selasa ampun Utsman, Rabu Yahudi. Diputar. Tetap aja ikan berjualan jar Utsman bin Affan. Nah, jar Yahudi bujur jane. Dianggarnya tinggi pulang. Ditukari Utsman bin Affan. Nah, ditukari, dibayar. Jalan cerdas pulang kaya orangnya. Diundangnya orang Madinah, ambil air Jumat, Ahad. Bawa jerigen gentong, habis orang digratiskan. Bingung Yahudi kada payu lagi, esok hari mongotnya. Akhirnya apa? Yahudinya nang datang lawan Utsman tuh kali aja sudah hari nang sisanya tuh. Kada laku lagi, kada laku. Semangatnya untuk berinfak itu luar biasa. Semangatnya untuk berinfak. Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, hutang yang banyak, hutang yang bagus, maaf jemaah sekalian, jangan pernah dikira bahwa Allah Ta'ala minta hutangi, berarti Allah kebutuhannya kurang. Tidak. Yang dimaksud oleh menghutangi oleh Allah, pendapat ulama tafsir, membagi-bagi kepada hamba Allah yang tidak mampu. Allah akan melipat gandakan dengan sesuatu yang lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat 9, ayat 39. Tidak ada harta yang diinfakkan itu kecuali Allah akan ganti semuanya. Kecuali Allah akan ganti. Semua harta yang diinfakkan Allah akan ganti. Ulama berbeda pendapat. Ada penggantiannya langsung di dunia, ada pergantiannya nanti menunggu investasi di akhirat. Tapi Allah pasti mengganti dengan harta yang kita infakkan. Anfik ya Bilal, berinfaklah wahai Bilal, kata Nabi kepada Bilal. Wala nahsyar manzal wala nahsa manzal arsy aqlalan. Wahai Bilal, berinfaklah kamu. Dan janganlah kamu takut hartamu berkurang apabila berinfak. Karena Allah memiliki aras, wahai Bilal. Tidak ada yang memiliki itu di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala. Allah memiliki aras, benda yang kadada nilainya di mata manusia. Jadi berinfak itu jangan enggan, jangan takutan. Kepada yang tidak mampu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka
sekalipun infaknya sepenggal kesembal kurma. Hadis yang terakhir, mana kasat sadaqatun min malin. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tidak pernah harta yang disedekahkan itu berkurang. Tidak pernah harta yang disedekahkan itu berkurang, berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menakut-nakuti kita sehingga kita tidak mau berinfak? Adalah setan. Setan mengatakan kepada kita, menakut-nakuti kita dengan kefakiran, dengan kefakiran. Apabila diinfakkan jadi fakir, diinfakkan jadi fakir. Jemaah sekalian, dua macam pelengkap kajian yang terdahulu. 4-5 golongan manusia yang Allah pasti mencintai. Orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling bersilaturahim, orang yang saling berkunjung, sudah kita jelaskan, orang yang saling berbagi, dan orang yang saling menasihati. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, haqqat li mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat li mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat li mahabbati lil mutazawwirina fiyya wa haqqat li mahabbati lil mutabazzilina fiyya wa haqqat li mahabbati lil mutanassihina fiyya. Pasti mendapat cintaku, kata Allah, bagi orang yang saling mencintai karenaku. Pasti mendapat cinta kasih dari Allah bagi orang yang saling bersilaturahim. Pasti mendapat kecintaan dari Allah bagi orang yang saling berkunjung, bagi orang yang saling berbagi, bagi orang yang saling menasihati. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.